Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari persiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita. Tapi namun sebelumnya kita bernyanyi kepada Tuhan. Kita katakan, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Daniel pasal 2 ayat 14 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Allah adalah sumber hikmat. Saudara yang terkasih sidang jemaat Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa titah Nebukadnezar telah menjadi momok bagi kaum terpelajar, menjadi suatu ancaman besar kepada kaum terpelajar yang berada di bawah kekuasaan Babel. Daniel dan para sahabatnya pun tidak terkecuali, walaupun mereka adalah penasihat raja. Karena itu, Daniel berupaya memikirkan strategi yang tepat agar seluruh orang bijak di Babel terluput dari ancaman raja. Melalui kecerdikan dan hikmatnya, Daniel mencari informasi dari Ariok perihal kerasnya titah sang raja. Pertanyaan itu bisa menjadi sarana
mencari jawaban dan solusi terbaik. Seorang terkasih, sebagai pribadi yang cerdik dan berhikmat, Daniel berinisiatif menemui raja untuk menunda pelaksanaan titah, ya, dan memberinya waktu untuk dapat mengartikan makna mimpi Nebukadnezar itu. Seorang terkasih, di sini kita bisa lihat bahwa Nebukadnezar sangat kesal sekali karena mimpinya tidak bisa diartikan oleh para terpelajar yang ada di Babel. Setelah raja menyetujui usul Daniel, ia pun menyampaikan kepada Hananya, Misael, dan Azaria perihal hasil pertemuan dengan raja, dan meminta kepada para sahabatnya ini untuk memohon belas kasihan Allah agar ia mau menyingkapkan makna dari misteri mimpi Nebukadnezar. Daniel meminta agar mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dan berdoa. Seorang terkasih, melalui pergumulan dan doa mereka, akhirnya Allah memberikan penglihatan kepada Daniel. Pada masa itu penglihatan dianggap sebagai bentuk penyataan Allah yang lebih tinggi dibanding mimpi. Sebab itu Daniel bersyukur kepada Allah, berkenan menyatakan penglihatan tersebut kepadanya. Dalam syukurnya ia menaikkan mazmur pujian kepada Allah, karena ia adalah sumber hikmat dan kekuatan. Sidang jemaat Tuhan, dengan kuasanya Allah mampu mengubah saat dan waktu. Ia mempunyai kekuasaan jauh lebih tinggi daripada raja dunia. Ia mampu mengangkat dan memecat seorang raja. Ia juga memberi pengetahuan dan pengertian kepada orang bijak. Allah seperti ini sudah berkarya sejak zaman leluhur Israel. Sidang jemaat Tuhan, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama adalah Allah Maha Kuasa. Raja Babel dan Nebukadnezar berkemampuan besar, sidang jemaat Tuhan, menguasai dunia, hidup atau mati. Daniel dan teman-temannya sepertinya ada di dalam penggenggaman tangan raja. Tetapi Daniel dengan jelas mengetahui hanya Tuhan pemegang kendali atas semua. Pengertian, memegang waktu, memegang hidup kita, memegang musim, dan memegang segala sesuatu. Daniel yakin itu. Ya, termasuk kerajaan Babel dan Raja Nebukadnezar. Semua ada dalam tangannya. Daniel percaya ini. Ya, itu yang pertama. Allah Maha Kuasa. Itu Daniel percaya. Yang kedua adalah Daniel percaya hikmat yang dia peroleh. Hikmat itu adalah berasal dari Allah. Hikmat dan kemampuan adalah milik dia. Kebijaksanaan orang dan pengetahuan juga adalah dari dia yang mengaruniakannya. Daniel percaya ini. Daniel mengetahui dengan sedalam-dalamnya isi mimpi yang ia dapatkan, dan pemahaman atas makna isi mimpi bukan mengandalkan hikmat dari sendiri atau pengetahuan yang dipelajari di Babel, tetapi berasal dari penyingkapan Tuhan. Hanya Allah, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel tahu hikmat yang sesungguhnya hanya dimiliki oleh seorang kepunyaan Allah. Sesungguhnya ini adalah akar masalah mengapa orang-orang berilmu Babel tidak dapat menjelaskan mimpi raja. Pujian Daniel dibuka dengan hikmat dan kekuatan, juga ditutup dengan dia mengaruniakan hikmat dan kekuatan. Artinya, sidang jemaat Tuhan, Daniel tahu kemampuan dia, hikmat dia adalah berasal daripada Tuhan, bukan dari kepintaran dia yang diperoleh di Babel. Ya, sidang jemaat Tuhan, Daniel sangat yakin ini. Ya, sidang jemaat Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sidang jemaat Tuhan, kita membutuhkan hikmat dan kekuatan Allah. Karena seberapapun hebatnya kepintaran seseorang, pasti memiliki batasan, sidang jemaat Tuhan. Ya, itu kita. Sebab itu kita jangan ragu datang kepada Allah. Apabila kita mempunyai masalah dan pergumulan, ia pasti menolong kita. Kalau ada masalah, datang kepada Tuhan. Seperti Daniel dan teman-temannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia minta Tuhan menyingkapkan mimpi itu.
Akhirnya Tuhan menyingkapkan mimpi itu melalui Daniel. Ini suatu bukti nyata bahwa Tuhan berkarya bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, saya kena percaya sedang jemaat Tuhan, kalau ada masalah pasti datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau seperti Daniel dan teman-teman memiliki masalah tapi datang kepada Tuhan, agar Tuhan mampu menyingkapkan segala persoalan yang ada dan memberikan jalan keluar yang terbaik, dan kami dimuliakan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu.